Shalom adik-adik semua. Hari ini kakak senang ketemu lagi sama adik-adik di ibadah online Abi Ujung. Kakak mau sapa dulu nih sama adik-adik kelas kecil. Halo, apa kabarnya? Yang kelas besar, apa kabarnya? Kakak harapkan pasti semuanya sehat. Nah, mari kita siap untuk beribadah. Sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi. Sekarang kakak undang berdiri semuanya. Kita akan sama-sama berdoa ya. Minta Tuhan memimpin ibadah kita pada hari ini. Ikuti kakak berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami senang boleh beribadah kepadamu. Kami rindu memuji Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus, karena kami merasa Tuhan begitu sayang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua yang cantik, yang ganteng, yang cakep, yang pintar, luar biasa. Kita siap memuji Tuhan ya. Kita selalu rindu memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya. Jangan lupa, biarlah kita selalu memuji Tuhan, karena Tuhan baik. Ayo adik-adik, kita tetap berdiri. Menaikkan pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, sebelum kita lanjutkan pujian ini, kakak mau tanya dulu sama adik-adik, kenapa kita harus memuji Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh tulis di chat nanti kalau bisa jawab. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan karena Tuhan menciptakan kita begitu mulia. Apa itu begitu mulia? Begitu sempurna. Dan Dia ingin supaya kita memuji Dia selama-lamanya, karena Dia Allah kita yang luar biasa. Kita naikkan pujian lagi ini dengan sukacita dan lebih semangat ya. Ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
kita memuji Tuhan, kita juga bersyukur bahwa Allah selalu ada beserta kita. Karena itu kita tidak perlu takut, karena Dia selalu membela kita. Dia menyertai dan menolong kita. Karena itu, mari kita naikkan pujian yang mengatakan biarpun kita kecil, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah merasa kita lemah. Karena kita menjadi kuat, karena Tuhan ada bersama kita. Aku pahlawan kecil, ya. Mari. Aku pahlawan kecil. Siapa panglima kita? Yesus panglimaku. Tuhan beserta kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan beserta kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, karena itu adik-adik, walau badan kita kecil, aku masih kecil, aku baru kelas 1, aku baru kelas 2, tidak usah khawatir. Kita menjadi anak-anak yang hebat kalau kita percaya Yesus bersama dengan adik-adik semua. Ya? Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita siapkan Alkitabnya. Kita udah siap mau dengar firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian. Tuhan, kita buka telinga kita. Kita buka hati kita. Ini telingaku, Tuhan. Pakailah seluruh hidupku. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ini telingaku, Tuhan. Pakailah seluruh hidupku. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Aku siap mendengarkan. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Sekali lagi katakan, aku siap mendengarkan. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami, anak-anak sekolah minggu di GBI Ciujung, rindu akan suara-Mu. Pakai guru kami yang akan bercerita, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Kita mau mulai ibadah kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam cerita, kakak mau tanya nih, adik-adik, kalau kereta adanya berjalannya di atas apa? Di atas batu, aspal, atau di udara, atau di rel? Nah, adik-adik pasti pinter, pasti tahu. Kereta itu berada di jalannya itu di atas rel ya. Nah, kalau kereta itu berjalan di atas rel, dia akan sampai kepada tujuannya. Tapi kalau masinisnya
nakal dan dia ingin mencoba-coba dan ingin saya ini hebat, masinis yang paling hebat, saya akan pindahkan jalannya, jadi nggak mau di atas rel, saya pasti bisa. Nah, adik-adik bisa nggak bayangkan kalau masinis itu pindahkan kereta itu di jalannya, bukan jalanan relnya, tapi bukan di atas relnya, tapi di atas aspal yang jalan biasa seperti jalan tol. Nah, adik-adik bisa nggak bayangkan apakah kereta itu sampai tujuan? Pasti tidak adik-adik. Ya pinter deh adik-adik. Nah, masinis itu akan mencoba-coba ya adik-adik, katanya dia pasti pinter ya, karena dia tidak ada di jalannya, pasti dia akan jatuh, dia pasti tidak akan selamat sampai tujuan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin naik kelas, apakah dengan berdoa saja adik-adik bisa naik kelas? Tidak, ya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan peraturannya. Jadi adik-adik harus selalu setia, taat, dan selalu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan jalannya, jalurnya. Jadi kalau adik-adik keluar dari jalurnya, apakah adik-adik akan berhasil? Pasti kakak yakin adik-adik tidak akan pernah berhasil, ya, karena walaupun adik-adik sudah berdoa, Kak, saya kan sudah berdoa minta Tuhan tolong saya, tapi kalau misalkan saya kan hebat, kan saya sudah berdoa, terus nggak usah belajar deh, tapi kan sesuai dengan jalurnya, kan saya udah berdoa, itu kan jalannya, minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong saya dikasih kepintaran dan saya bisa ikutin sekolah dan saya bisa naik kelas. Apakah itu adik-adik tidak sekolah gitu, cuman berdoa aja, apakah itu bisa? Tidak adik-adik, ya. Kalau adik-adik ingin mencapai sesuatu, harus dengan jalannya, ada jalurnya yang baik, ya, bukan jalur yang tidak baik atau dengan memaksakan kehendak kita, atau saya tidak mau begini, saya harus begini, saya harus sesuai dengan hati nurani saya, walaupun saya sudah berdoa, tapi saya harus dengan kekuatan saya. Bisa? Tidak adik-adik. Nah, ada salah satu contoh cerita, kita akan masuk di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Ada seorang raja, ya, raja ini hebat, berperang dengan bangsa-bangsa lain, dia berhasil, ya. Pada waktu itu raja ini dia dipimpin oleh Raja Saul. Nah, pada saat itu ya, bangsa Israel ini dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul ini terkenal hebat, ya. Raja Saul ini dalam berperang dia menang hebat, ya. Dia selalu didukung oleh Samuel, ya. Nabi Samuel ini adalah selalu mendukung, mendoakan dan memberikan nasihat kepada Saul sehingga ia bisa memerangi peperangan tersebut. Nah, suatu saat si Samuel ini sudah tidak ada adik-adik, dia sudah meninggal, ya, dia sudah pulang ke rumah bapak. Nah, saat itu bangsa Israel merasa sunyi, merasa sepi, merasa sedih, ya. Terus akhirnya si Raja Saul ini juga kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kehilangan sesuatu orang yang dia hormati, yang dia sosok orang yang sangat diharapkan, yang dapat diandalkan sama dia, sama Raja Saul. Pada saat Samuel sudah tidak ada, Raja Saul ini merasa kehilangan. Terus akhirnya dia berdoa, dia minta petunjuk dari Tuhan. Apakah itu baik adik-adik? Baik, karena dia minta sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Tapi adik-adik, sifat yang tidak baik dari Saul adalah dia tidak taat, dia tidak sabar, dia hanya ingin supaya cepat-cepat dikabulkan doanya. Dia minta petunjuk dari Tuhan, ternyata tidak dikabulkan, belum dikabulkan, tapi dia tidak sabar. Dia teriak-teriak, dia mohon sama Tuhan, tetapi tidak dikabulkan. Akhirnya dia tidak sabar. Saul yang dulu sama Saul yang saat itu berbeda sekali.
dia sudah melenceng, dia sudah keluar dari jalurnya, dia sudah keluar dari apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya Tuhan murka sama Saul dan Tuhan tidak akan menjawab ya permohonan doa-doa yang dipanjatkan sama Saul. Tuhan tidak menjawabnya. Akhirnya Saul kesal, terus dia bilang, Tuhan tidak menjawab saya akan memanggil orang yang bisa memberikan petunjuk kepada saya. Ya, adik-adik mau tahu kenapa si Saul ini, Raja Saul ini meminta petunjuk? Minta petunjuk supaya dia menang dalam peperangan melawan orang Filistin, bangsa Filistin yang besar. Dia akan melawannya, nah, akan berperang supaya dia bisa menang. Nah, dan jadi dari hal itu dia minta petunjuk, tapi Tuhan tidak kasih petunjuk karena dia sudah melenceng, dia sudah jalannya di luar dari yang Tuhan kehendaki. Nah, saat itu akhirnya dia mencari orang-orang pintar, minta petunjuk apa yang harus dia lakukan untuk dapat melawan orang Filistin tersebut. Terus apa yang terjadi adik-adik? Ternyata orang-orang peramal itu juga tidak bisa memberi petunjuk. Nah, suatu hari dia menyamar sebagai penduduk biasa, karena kalau seorang raja kan pakai mahkota ya, terus bajunya, jubahnya juga bagus. Nah, saat itu enggak, dia mau menyamar sebagai seorang penduduk biasa karena dia dengar ada seorang wanita yang hebat, peramal, yang bisa meramal, yang bisa kasih petunjuk kepada dia. Akhirnya si Saul ini menyamar sebagai bangsa biasa. Dia datang ke seorang perempuan peramal ini yang bisa melihat ya, yang bisa memanggil arwah yang sudah meninggal, roh-roh yang sudah meninggal bisa dipanggil. Nah, akhirnya dia datang ke seorang perempuan tersebut. Nah, pada saat itu peramal itu bisa berhasil memanggil siapa adik-adik? Pada saat dia panggil, yaitu yang dipanggil arwah siapa? Arwahnya, rohnya Samuel dipanggil adik-adik. Dia bisa berhasil. Nah, dia berhasil, ternyata tiba-tiba si Saul kaget dan takut mendengar suara dari roh si Samuel ini. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu Saul berteriak. Nah, pada saat dia berteriak, barulah wanita tersebut kaget karena mendengar suara yang didengar itu ya ternyata bukan rakyat biasa, ternyata adalah raja. Lalu si wanita ini, si peramal ini kaget, terus dia bilang, ini adalah Raja Saul, maaf. Nah, dia ketakutan, tapi akhirnya Raja Saul bilang, kamu tidak perlu takut, teruskan. Nah, akhirnya dia meneruskan apa yang dibicarakan sama si Samuel. Ternyata apa adik-adik? Samuel berkata di dalam firman Tuhan, dia bilang begini adik-adik, Saul, kamu adalah orang yang sudah dibuang sama Allah. Saul, kamu adalah orang yang sudah melenceng, yang sudah keluar dari jalur apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan tidak suka dengan kamu karena tindakan kamu, karena dosa yang kamu lakukan. Jadi Tuhan sangat marah sama kamu. Jika kamu suatu saat kamu mau berperang dengan orang Filistin, melawan orang Filistin, kamu akan mati dalam peperangan, dan anak-anak kamu juga akan mati dalam peperangan. Wah, pada saat itu si Saul bukan menjadi tenang, bukan menerima petunjuk yang baik, tapi apa yang dia terima? Akhirnya dia merasa ketakutan, dia lari, dia tinggalkan wanita peramal itu, dia lari, dia ketakutan. Nah, keesokan harinya, mau tidak mau dia harus menghadapi peperangan tersebut. Akhirnya dia hadapi peperangan, dia ikut peperangan tersebut. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Saul mati di dalam peperangan tersebut bersama dengan anaknya. Nah, di Alkitab diceritakan bahwa ada satu anak Saul yang selamat, ya, yang tidak mati di dalam peperangan tersebut. Yaitu siapa adik-adik? Seorang sahabat temannya Daud yang akan menggantikan si Saul, ya. Nah, dari kisah tersebut juga Saul juga sudah mempunyai iri hati.
karena dia iri takut kalau si Daud ini akan melengsarkan dia, akan menggantikan dia. Tapi semua adalah kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menghendaki yang akan menggantikan Saul adalah Daud. Nah, tapi si Saul tidak bisa menerima itu. Akhirnya dia mempunyai iri hati, mempunyai kejahatan, hatinya jadi jahat, ya, ingin berbuat dosa. Nah, akhirnya Tuhan murka terhadap Saul dan Tuhan tidak mau mendengar lagi doa-doa yang dipanjatkan sama Saul, sehingga Saul sudah melenceng jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik, kisah daripada Saul ini kita mau belajar ya adik-adik. Kisah dari Saul ini kita mau belajarnya apa adik-adik? Kita belajar kalau Saul tidak mau taat ke satu. Kedua, yang buruknya, yang jeleknya dari kelakuan Saul tidak mau setia, tidak mau sabar, dia tidak mau mendengar apa perintah Tuhan, ya. Dia sudah melenceng jauh, dia sudah keluar dari rel, seperti tadi yang kakak ceritakan. Kalau masinis kereta itu akan pindahkan keretanya jalan di aspal, apa bisa? Tidak, karena kereta itu memang sudah seharusnya berjalan di atas rel. Nah, kalau si Saul ini tidak, dia di luar dari kehendak Tuhan. Jadi dia bawa kehendaknya dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Ya, walaupun dia sudah berdoa, adik-adik, dia memohon kekuatan dari Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, itu baik tidak? Baik adik-adik. Itu adalah hal yang baik yang dilakukan oleh Saul. Tapi dia tidak sabar, dia tidak taat menunggu jawaban dari Tuhan. Akhirnya si Saul mulai melenceng. Akhirnya si Saul mulai melakukan yang Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan cerita pada pagi hari ini, adik-adik harus setia, harus tetap menunggu kehendak Tuhan. Jadi jangan membawa, saya harus begini, Tuhan pasti tolong karena saya sudah berdoa. Tidak adik-adik, dengan doa yang kita panjatkan, tapi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan bawa kehendak kita, keinginan kita, pasti berhasil karena saya sudah berdoa. Tidak semua doa yang kita panjatkan akan berhasil, akan dijawab oleh Tuhan. Nah, doa-doa yang kita panjatkan semua kita serahkan sama Tuhan, ya. Kita berdoa sama Tuhan itu adalah langkah yang baik. Tetapi kalau kita memaksakan kehendak Tuhan, itu adalah hal yang tidak baik. Jadi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau disayang sama Tuhan, kalau Tuhan juga mau memimpin hidup kita, kita harus berada di jalurnya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu yang terjadi di dalam langkah kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik harus taat, setia, sabar menanti kehendak Tuhan. Adik-adik mau belajar menaati kehendak Tuhan. Kita mau sabar dan kita harus setia menanti janjinya Tuhan, menanti doa yang Tuhan akan jawab. Oke adik-adik? Ya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Ya, kini saatnya kita mau ayat hafalan. Ayo, cepat dibuka Alkitabnya, cari Ratapan 3 ayat 40. Ada yang sudah ketemu? Ratapan itu ada di Perjanjian Lama. Sudah ketemu? Yes, hebat sekali. Nah, untuk hafalan kita kali ini, untuk kelas kecil dan kelas besar alamatnya sama ya. Cuman untuk kelas kecil diambil bagian A-nya saja, sedangkan untuk kelas besar diambil secara keseluruhan. Yuk, mari kita berlatih bersama. Untuk kelas kecil dulu ya. Ratapan 3 ayat 40A. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Untuk kelas kecil sampai di situ saja ya. Nah, untuk kakak-kakak yang kelas besar,
itu sampai habis, yaitu sampai berpaling kepada Tuhan. Yuk kita berlatih bersama. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Nah, itu saja alat hafalan kita untuk kali ini ya. Jangan lupa ingatkan papa mama untuk mengirimkan videonya maksimal di hari Kamis ya. Kakak tunggu loh. Sampai jumpa di ayat hafalan berikutnya. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar ayat hafalan. Sekarang saatnya kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu mengingatkan kepada kami, khususnya buat adik-adik dan kami juga guru, Tuhan, untuk selalu setia, untuk selalu sabar, menanti kehendak Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tidak melangkah di dalam kehendak kami sendiri, tapi biarlah kami boleh menjalani hidup ini untuk berhasil, untuk berada di dalam jalan kehendak Tuhan, di dalam jalan peraturan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, sabar menanti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami, sertai kami, agar kami boleh tetap menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami dan mendukung kami, mendidik kami untuk selalu setia. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu juga tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tak lupa kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, apa yang baru diceritakan tadi oleh firman Tuhan? Diperhatikan ya. Dan yang terutama, lakukan perintah firman Tuhan. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kakak tunggu minggu depan. Adik-adik bisa ikut ibadah lagi. Kita tutup ya dengan doa ucapan syukur. Ayo adik-adik, kita berdoa. Berikan sikap yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh tetap hidup di dalam-Mu. Percaya kepada Tuhan. Selama minggu depan ini, kami percaya Tuhan menjaga kami. Dan minggu depan, kami juga mau beribadah kembali. Tuhan berkati kami semua, juga mama papa, supaya kami semua sehat. Dan kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kakak tunggu ya. Dah. Lukas Lukas 5 5 ayat ayat 32. 32. Aku Aku datang datang bukan bukan untuk untuk memanggil memanggil orang orang benar. benar. Amin. Amin. Lukas 5 ayat 32. Aku datang
bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Terima kasih kakak. Shalom teman-teman, saya hari ini akan menghafalkan ayat hafalan Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Terima kasih. Shalom, nama aku Christian. Aku akan menghafal ayat hafalan Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka tobat. Amin. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Lukas 5 Lukas 5 ayat ayat 32. 32. Aku datang Aku datang bukan untuk bukan untuk memanggil memanggil orang benar. orang benar. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Amin. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Amin. Lukas 5 Ayat 32a. ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Amin. Amin. Lukas 5 ayat 32a. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Amin. Lukas 5 Lukas 5 ayat 32. ayat 32. Aku datang bukan Bukan untuk memanggil untuk memanggil orang yang benar, orang yang benar, tetapi tetapi orang yang berdosa orang berdosa supaya mereka mereka bertobat. bertobat.